Hai semua, apa kabar? Balik lagi barengan gue Niko di channel Freaky Paper. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film bertemakan zombie yang cukup anti-mainstream asal Korea Selatan. Dan film tersebut berjudul Alive, atau dalam bahasa Korea disebut juga Saraitda. Film ini sendiri pertama kali dirilis tahun 2020 lalu, dan bisa dibilang masih lumayan baru. Disutradarai oleh Choi Il-hyung serta dibintangi beberapa bintang ternama asal Korea Selatan seperti Yoo Ah-in, Park Shin-hye, Lee Hyun-wook, hingga Lee Chae-kyung. Menceritakan tentang pria bernama Jung-woo yang terjebak di unit apartemennya saat wabah zombie ganas terjadi di pusat kota Seoul. Dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan bernama Yoo Bin, dan mereka berdua berusaha menyelamatkan diri dari kepungan para zombie. Bagaimana keseruannya? Kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Jung-woo yang baru saja bangun dari tidurnya. Jung-woo ini adalah seorang streamer, gamer, dan pokoknya YouTuber gitu. Ini bisa dilihat dari interior kamarnya ya. Singkat cerita, Jung-woo selesai cuci muka dan kemudian dia sadar keluarganya sudah pergi terlebih dahulu karena ada urusan. Ibu Jung-woo juga tidak lupa meninggalkan pesan dan beberapa lembar uang untuk keperluan Jung-woo selama mereka pergi. Kemudian karena bosan di rumah hanya sendiri, Jung-woo kemudian membuka PC-nya dan mulai bermain game online PUBG. Akan tetapi belum setengah jam ia bermain, Jung-woo mendapat kabar darurat dari pesan singkat di ponselnya dan juga siaran TV. Kemudian, saat melihat ke arah luar, ternyata kerusuhan sudah terjadi cukup parah. Terlihat banyak orang kalut dan juga beberapa sudah terinfeksi virus zombie. Pokoknya situasi benar-benar kacau. Tak lama kemudian ada seseorang pria yang memaksa masuk ke apartemen Jung-woo. Awalnya Jung-woo keberatan ada pria tersebut di kamarnya. Tetapi karena dia bilang cuma mau ke kamar kecil, maka Jung-woo mengizinkan. Setelah selesai dengan urusannya, si pria tadi ini ternyata sudah terkena gigitan zombie dari luar. Seketika dia berubah menjadi zombie dan menyerang Jung-woo. Beruntung Jung-woo berhasil mengatasinya dan menendangnya keluar dari kamar apartemennya. Setelah itu, opening film Alive pun muncul. Setelah kejadian tadi, Jung-woo yang merasa di luar tak aman lantas berdiam diri di kamarnya dan menahan pintu kamarnya menggunakan kulkas. Dia pun beberapa kali menelpon keluarganya, tapi tak berhasil tersambung. Di ponselnya hanya ada pesan dari ayahnya yang memintanya tetap di rumah dan jangan membukakan pintu pada siapapun. Malam harinya, Jung-woo mulai membagi makanan yang ia punya saat itu untuk bertahan beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, Jung-woo mengecek aplikasi darurat yang ternyata banyak orang yang memposting foto mereka dengan caption meminta bantuan dengan tujuan bisa ditemukan oleh tim SAR. Jung-woo pun lantas mengunggah fotonya sendiri ke aplikasi tersebut, termasuk alamat tempat apartemennya berada. Karena ponselnya tak ada sinyal, Jung-woo dengan cukup cerdik memasang ponselnya ke sebuah drone miliknya untuk diterbangkan ke tempat yang lebih tinggi. Usaha Jung-woo ini berhasil. Sinyal sempat masuk, tapi sayang ponselnya keburu kehabisan daya baterai. Saat ia mencoba mengusir rasa sepi dengan bermain game pun tak bisa karena sinyal masih belum muncul. Kemudian pada malam harinya, Jung-woo melihat seorang polisi wanita yang tengah dikejar kawanan zombie. Jung-woo tak bisa menolong apapun kecuali berteriak melihat polwan itu disantap oleh para zombie. Tanpa sadar, ternyata teriakan Jung-woo ini membuat satu zombie yang ada di luar pintu kamarnya mendekat. Karena zombie itu berbadan besar, dia bisa dengan mudah menerobos pintu yang sudah ditahan oleh kulkas. Zombie tadi hampir menangkap Jung-woo, tapi beruntung dengan kecerdikannya, Jung-woo bisa menghindar. Tapi sayangnya, kini stok makanan Jung-woo yang ada di kulkas tadi semuanya tumpah karena ulah si zombie. Kemudian sebelum tidur, ia membuat sebuah video semacam dokumentasi apabila ia tak selamat dari wabah virus zombie ini. Keesokannya, Jung-woo yang mulai kehabisan air terpaksa menggunakan persediaan minuman keras milik ayahnya untuk bertahan. Tapi di saat darurat, karena melihat iklan di TV, Jung-woo jadi tak tahan untuk memakan ramen terakhirnya. Dengan bodohnya, dia pun tergiur lalu memakannya. Alhasil, kini persediaan makanan Jung-woo pun sudah sangat menipis. Pada malam hari, Jung-woo memiliki ide untuk meminta bantuan lewat sambungan radio.
Tapi sayangnya di rumahnya tidak ada kabel earphone yang bisa dijadikan antena, karena semua alat gadget di rumahnya sudah menggunakan teknologi nirkabel atau teknologi tanpa kabel. Hari-hari pun berlalu. Kondisi Jungwoo semakin buruk secara mental. Persediaan makanan dan minuman yang semakin menipis juga membuat kondisinya semakin kacau. Bahkan Jungwoo sampai berhalusinasi bahwa semua sudah kembali normal. Ketika sedang terpuruk, tiba-tiba ponselnya menyala. Ternyata ada pesan suara yang masuk dari ayahnya. Sayang sekali, isi pesan suara itu ternyata menunjukkan bahwa satu keluarganya sudah tewas karena serangan zombie. Hal itu membuat Jungwoo semakin frustasi, dan akhirnya dia pun keluar berusaha membunuh semua zombie yang ada. Awalnya ia bisa mengatasi 1-2 zombie, tapi begitu sadar terlalu banyak zombie yang ada, ia pun kembali masuk ke kamarnya. Malam harinya, Jungwoo yang sudah sangat putus asa, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi ketika hampir menemui ajalnya, ternyata masih ada satu survivor lain yang masih hidup dan tinggal tepat di seberang kamar Jungwoo. Dia menembakkan laser ke kamar Jungwoo untuk memberitahunya kalau masih ada yang selamat seperti dia. Singkat cerita, mereka berdua pun berkenalan, dan ternyata survivor tersebut wanita yang bernama Kim Yoo-bin. Mereka pun berjanji akan kembali berbicara pada pukul 7 pagi berikutnya. Yoo-bin ini ternyata lebih sangar meskipun dia perempuan. Dia nggak segan menancapkan kapak ke kepala zombie yang berusaha masuk ke kamarnya. Kemudian, berkah datang hari itu. Karena hujan turun, Jungwoo dan Yoo-bin pun menampung air sebanyak mungkin untuk persediaan. Keesokan paginya, Jungwoo dan Yoo-bin kembali berinteraksi. Di sini terlihat Jungwoo mulai kelaparan karena yang tersisa di kamarnya hanya air. Yoo-bin yang baik pun berusaha memberi makanan pada Jungwoo, tapi ia bingung cara mengirimnya. Awalnya cara Yoo-bin membandring benang menggunakan bola gagal. Kemudian, Jungwoo dengan pintar mengirim benang menggunakan drone miliknya. Alhasil, Yoo-bin pun kini bisa memberi makan pada Jungwoo. Singkat cerita lagi, Yoo-bin sudah memberi makanan pada Jungwoo, dan kini mereka semakin akrab. Tapi di saat sedang makan, Jungwoo melihat ada satu zombie yang berusaha masuk ke kamar Yoo-bin menggunakan tali yang tadi gagal Yoo-bin seberangkan ke kamar Jungwoo. Zombie tersebut hampir masuk karena Yoo-bin sempat pingsan. Akan tetapi saat hampir sampai, Yoo-bin tersadar dan langsung menebas zombie tadi sampai ia jatuh kembali. Hari pun kembali berganti malam, dan Jungwoo yang sadar tak bisa terus bergantung pada Yoo-bin memutuskan untuk looting. Ini bahasanya udah anak PUBG banget sih. Ya, jadi ceritanya, si Jungwoo ini looting di sekitar kamar apartemennya. Singkat cerita, Jungwoo berhasil menemukan kunci apartemen dari salah satu mayat zombie, dan ia pun langsung masuk. Di dalam, Jungwoo mengambil persediaan makanan, minuman, sebuah jaket, serta HT untuk diberi kepada Yoo-bin. Sebelum kembali, Jungwoo sempat mendapat serangan dari zombie, namun beruntung ia bisa kembali ke kamarnya dengan selamat. Siang harinya, Jungwoo memberikan satu HT tadi kepada Yoo-bin, dan kini mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Mereka pun berbicara banyak, bahkan makan ramen berdua. Sekilas hidup mereka berdua terasa sedikit normal kembali. Tapi ketika sedang berbincang-bincang, kawanan zombie tiba-tiba mendekat ke kamar Yoo-bin karena suara rak lemari yang tak sengaja jatuh. Beruntung Jungwoo yang pintar, dia lantas menelpon unit apartemen Yoo-bin untuk mengalihkan perhatian para zombie tadi. Seketika, Yoo-bin pun selamat. Usai kejadian tadi, Jungwoo dan Yoo-bin yang sadar tak bisa terus bertahan dan sembunyi, akhirnya memutuskan untuk keluar dan saling bertemu. Setelah melakukan persiapan, akhirnya mereka pun keluar. Diawali dengan Yoo-bin yang turun menggunakan tali. Ia kemudian dikejar ratusan zombie yang sudah menunggu di bawah. Kegegean Yoo-bin ini berhasil membuatnya menghindari banyak serangan zombie. Tetapi karena terlalu banyak, Yoo-bin pun kewalahan dan akhirnya hampir ditangkap oleh para zombie tersebut. Beruntung, Jungwoo dengan berani ikut turun dan membantu Yoo-bin kabur dari kejaran zombie. Mereka berdua pun langsung masuk ke bangunan apartemen dan mengarah ke lantai 8. Lantai 8 dipilih karena menurut pemantauan Yoo-bin, di sana bersih tak ada zombie.
Singkat cerita, sampailah mereka di lantai 8. Ternyata dugaan Yubin salah. Di sana masih banyak zombie yang mengajarnya. Mereka berdua hampir meninggal, namun akhirnya ditolong seorang bapak-bapak. Saat di dalam kamar si bapak-bapak ini, awalnya dia bersikap baik dengan memberikan makanan dan minuman pada Jungwoo dan Yubin. Tapi ternyata makanan dan minuman yang ada sudah dicampur dengan obat tidur. Yubin dan Jungwoo pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Yubin pun kaget karena dia hendak dijadikan makanan untuk istri si bapak tadi yang sudah menjadi zombie. Adegan dramatis sempat terjadi saat Jungwoo berusaha menolong Yubin. Awalnya Yubin terlihat tak selamat, tapi ternyata saat pintu kamar tempat ia ditahan dibuka, Yubin mendorong zombie istri bapak-bapak tadi ke arah si bapak, sampai akhirnya si bapak pun dimakan istrinya sendiri. Demi mencari aman, Yubin pun membunuh keduanya menggunakan pistol. Tapi tembakan Yubin tadi ternyata menarik perhatian para zombie yang ada di sekitar apartemen tersebut. Yubin yang merasa putus asa pun meminta Jungwoo membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, Jungwoo melihat helikopter penyelamat melintas di atas apartemen mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, Yubin dan Jungwoo langsung berlari menuju atap menggunakan tangga darurat. Sementara di belakang mereka, ratusan zombie sudah langsung mengejarnya. Saat menaiki tangga, Yubin sempat tertangkap, namun Jungwoo mampu menolongnya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di atap apartemen. Sayangnya, di atap ternyata helikopternya sudah tak terlihat. Sementara para zombie tadi sudah berhasil menerobos masuk juga ke atap. Di sini Yubin dan Jungwoo sudah sangat pasrah. Tapi karena film ini punya ending bahagia, tiba-tiba dari arah belakang muncul helikopter tadi dan langsung menyelamatkan Yubin dan Jungwoo. Alhasil, Jungwoo dan Yubin pun bisa diselamatkan. Di akhir film diketahui, helikopter itu berpatroli menolong para survivor dengan mengikuti pesan di aplikasi darurat milik pemerintah tadi. Dan Jungwoo serta Yubin bisa selamat karena di awal film tadi, Jungwoo sempat mengunggah fotonya di aplikasi tersebut, sehingga ia bisa dilacak oleh tim penyelamat. Setelah itu, film pun berakhir. Sekian rangkum alur film Alive atau Sarayda. Menurut gue pribadi, film ini cukup fun dan punya premis yang gak biasa. Meskipun kemudian alur ceritanya sangat simpel, yaitu seseorang berusaha kabur dari kejaran zombie ke tempat yang aman. Karena ini film produksi Netflix, kualitas visualnya juga gak main-main. Benar-benar nyaman di mata. Film ini highly recommended buat kalian yang mau nonton film zombie tapi males nonton yang ceritanya berat. Karena Alive ini jalan ceritanya terbilang simple dan ringan. Overall film ini gue kasih nilai 7/10. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kesalahan. Jangan lupa tinggalkan kritik, saran, atau request kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like dan share serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Sekian, nama gua Niko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.